Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa dengan alur cerita menarik seperti biasanya karena semua manhwa yang ada di channel ini dipilih khusus dengan rating terbaik demi memuaskan kalian. Kali ini mengisahkan saat daratan tengah dunia Murim yang jatuh ke dalam invasi bangsa iblis dan untuk pertama kalinya seluruh pendekar membentuk aliansi dan bersatu tapi mereka dikalahkan. Ini adalah kisah seorang anak yang terlahir tanpa bisa menggunakan energi dalam seperti praktisi bela diri lainnya hingga dia dijadikan eksperimen oleh bangsa iblis. Setelah ratusan tahun dia menciptakan pemberontakan, namun dia dikalahkan oleh Raja Iblis, tapi semua itu adalah bagian dari rencananya dan saat mati maka dia mengaktifkan seni memutarbalikkan waktu dan kembali 10 tahun sebelum invasi iblis. Dengan pengetahuan serta kekuatan di ratusan tahun silam sebagai bagian dari bangsa iblis, maka dia akan membalas dendam. Cerita dimulai dengan diceritakan 249 tahun yang lalu di mana dunia dikejutkan akan sesuatu yang ada di langit. Semua orang kala itu sangat tercengang akan apa yang mereka saksikan untuk pertama kali dalam hidupnya. Sebuah gerbang dimensi raksasa telah terbuka di langit diiringi makhluk yang tak dikenal merangkak keluar dari dalam sana dengan wujud menyeramkan. Tak hanya satu maupun puluhan dan ratusan tapi jumlah mereka benar-benar tak terhitung. Makhluk itu berukuran besar dengan bentuk yang sangat aneh dan mereka makhluk yang kelak disebut iblis. Setelah turun ke dunia manusia mereka menyatakan perang dan mulai menyerang umat manusia tanpa pandang bulu baik yang muda maupun tua. Invasi mereka pun dimulai dengan membawa malapetaka dan para manusia yang bertubuh kecil dan lemah tak bisa melakukan apapun. Menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut, maka para seniman bela diri harus melakukan sesuatu, jika tidak maka umat manusia akan punah. Untuk pertama kalinya seluruh faksi di dunia ini bersatu baik dari kalangan ortodoks maupun non-ortodoks demi melawan para iblis. 3 hari kemudian, seluruh faksi yang merupakan harapan umat manusia dibantai oleh para iblis secara sepihak karena pertarungan ini sejak awal mustahil untuk dimenangkan. 1 tahun kemudian setengah dari penduduk dataran tengah dibantai dan seniman bela diri yang tersisa membentuk garis pertahanan terakhir Provinsi Sichuan. Pertarungan pun kembali pecah dan harapan umat manusia berada di pundak mereka. Tak ada yang mereka bisa andalkan selain bela diri yang selama ini dipelajarinya walau musuhnya berukuran besar dan menakutkan. Pertempuran yang memakan waktu itu berlangsung selama setengah bulan dengan korban yang sudah tak terhitung jumlahnya. Pertarungan itu pun usai dengan 90% dari pasukan perlawanan manusia tewas sekaligus menandakan daratan tengah resmi dimusnahkan. Para manusia yang tersisa menjadi budak dan diseret ke alam iblis dengan perlakuan yang sangat menyedihkan. Mereka bahkan terlihat kurus kering dengan tulang menunjukkan betapa menyedihkan nasib umat manusia. 5 tahun kemudian, para iblis mengetahui adanya sosok manusia yang sejak lahir tidak bisa menggunakan energi dalam dan dikategorikan sebagai spesies langka. Dengan melalui berbagai macam eksperimen serta pencucian otak, maka dia dijadikan bagian dari pasukan penakluk bangsa iblis. Setelah itu puluhan tahun telah usai dan seluruh hidupnya diabdikan hanya untuk melakukan pembantaian antar dimensi. Pasca 75 tahun dirinya yang dulunya dianggap budak kini telah diakui berkat kemampuan serta kontribusinya hingga menjadi seorang komandan di antara para iblis.
120 tahun kemudian setelah dipromosikan menjadi komandan, dirinya akhirnya mengetahui hal apa yang dicarinya dan itu benar nyata. Dia pun menghabiskan 50 tahun untuk mencari syarat dan cara untuk mewujudkan keinginannya. 65 tahun setelah itu dirinya memulai pemberontakan yang telah dipersiapkannya dengan sangat teliti, ditambah dia juga sudah memiliki pasukannya sendiri. Minggu kemudian pasca pemberontakan terlihat banyak korban yang terjatuh dalam perang ini. Kehadirannya benar-benar membuat bangsa iblis mengalami nasib yang tragis dan mereka tak menyangka eksperimen yang diciptakannya sebagai senjata malah menjadi malapetaka. Namun sang manusia ini telah diambang batasnya dan sekarang dia menghadapi raja dari segala penguasa bangsa iblis. Seluruh pasukannya telah dimusnahkan dan hanya menyisakan dirinya, menunjukkan pemberontakannya telah gagal. Sang Raja Iblis tak menyangka jika seorang manusia yang diberi kesempatan untuk hidup yang lebih baik, bahkan diangkat sebagai komandan iblis, maka berani berkhianat seperti ini. Lalu sang Raja Iblis memanggil julukan manusia itu di alam iblis. Manusia ini muak mendengar nama itu dan menyuruh Raja Iblis tidak menyebutnya dengan nama menjijikan itu lagi. Walau waktu sudah lama berjalan, tapi namanya adalah Bigang, nama saat dia masih menjadi manusia biasa. Sang Raja Iblis benar-benar tak mengerti, padahal selama ini dia sudah mengamati manusia sepertinya. Walau bakat yang dimilikinya tidak terlalu istimewa, tapi Bigang memiliki obsesi keras kepala untuk bertahan hidup apapun situasinya, dan itulah satu-satunya kekuatan miliknya. Tapi seharusnya dia mengerti jika bangsa iblis tak terkalahkan dan dirinya bisa menjadi bagian dari makhluk yang tak terkalahkan itu. Lalu Bigang tertawa karena rencananya baru saja dimulai, dan untuk mengetahui kekuatan sang Raja Iblis serta pasukannya, maka dia setidaknya harus melawannya sekaligus demi mempersiapkan perang selanjutnya. Sang Raja Iblis merasa mimpi itu cukup menarik, tapi semuanya telah berakhir hari ini di mana dia takkan memberinya kesempatan kedua. Kedua kakinya telah terpotong disertai salah satu lengannya dan berikutnya adalah kepalanya. Namun Bigang takkan membiarkan dirinya dihabisi oleh makhluk menjijikan seperti sang Raja Iblis. Siapa sangka dirinya malah menusuk jantungnya sendiri dengan tangannya, bahkan tak ada ketakutan di wajahnya saat melakukan hal tersebut. Sang Raja Iblis yang melihat itu tak mengerti apa yang coba dilakukan manusia di hadapannya. Walau rasa sakit seakan mengoyak tubuhnya, tapi Bigang terus tertawa menunjukkan tekadnya yang tak padam. Lalu hal mengejutkan terjadi di mana sebuah energi untuk menjulang ke langit dengan begitu dahsyat. Sang Raja Iblis yang melihatnya kini mengingat lingkaran sihir itu, di mana ini adalah otoritas dewa jahat kuno yang dapat memutarbalikkan waktu. Kini sang Raja Iblis paham alasan kenapa manusia di hadapannya menahan kekalahan serta penghinaan yang diterimanya selama 200 tahun demi momen ini. Bigang yang tertawa dengan dendam penuh amarah meminta sang Raja Iblis untuk menunggunya, dan dalam kesempatan berikutnya maka dia akan mempersiapkan segalanya dengan matang lalu memusnahkan bangsanya. Dia akan memastikan makhluk terkutuk sepertinya mati dengan sangat menyedihkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sang Raja Iblis begitu tertarik pada sebuah makhluk dan dia menantikan pertarungan kedua mereka, bahkan mengakui Bigang sebagai lawan yang pantas. Jiwanya pun kembali ke masa lalu disertai petir yang menyambar ke sebuah rumah. Sekarang waktu yang tersisa sebelum invasi iblis adalah 10 tahun.
Petir itu mengenai diri Bigang di masa lalu di mana dia sekarang tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Lalu dia membuka matanya dengan bola mata merah menyala dan rencananya untuk kembali telah berhasil. Beralih ke aliansi bela diri ortodoks, tepatnya di Akademi Mata Air Naga. Terlihat dua orang pekerja yang sedang memperbaiki atap dan mereka tak menyangka adanya petir yang menyambar, padahal cuaca malam itu baik-baik saja. Meski begitu mereka harusnya lega, sebab cuman si pecundang yang terluka dari insiden ini. Orang yang mereka maksud adalah Bigang di mana saat ini dirinya merupakan instruktur yatim piatu yang dibawa kembali oleh seorang tabib dan katanya tidak bisa menggunakan energi dalam. Sementara itu di tempat pelatihan semua orang dalam akademi berkumpul. Mulai sekarang seleksi untuk posisi asisten instruktur tombak di Akademi Mata Air Naga akan dilaksanakan. Yang akan bertanding adalah asisten instruktur saat ini yang bernama Bigang. Lalu lawan yang akan dihadapinya adalah sang penantang yang direkomendasikan untuk menggantikannya sekaligus mengevaluasi kemampuan Bigang yang dianggap tak kompeten. Seleksi akan menentukan siapa yang pantas menjadi asisten instruktur terkhususnya senjata tombak sekaligus mempertaruhkan kehormatannya. Pria ini adalah Sondok dan dia mendengar jika Bigang telah tersambar petir, tapi dia nampaknya baik-baik saja. Dia berpikiran jika hal itu mungkin saja alasan yang dibuatnya untuk menghindari pertarungan, tapi dia malah datang untuk menjatuhkan kehormatannya. Sebagai orang yang baik, maka Sondok akan mengakhirinya secepat mungkin demi menghargai keberaniannya. Bigang mengetahui jika dirinya dalam versi ini sangatlah direndahkan sebab tidak bisa menggunakan energi dalam yang seharusnya dimiliki oleh para seniman bela diri. Di masa lalu dirinya dipermalukan dan dijuluki aib dalam Akademi Mata Naga Air. Setelah kekalahan yang menyedihkan itu, maka dia diperlakukan bak sampah dengan mengerjakan tugas bersih-bersih. Meski keadaannya sangat memprihatinkan, tapi Bigang menjalani tanpa mengeluh sebab dirinya benar-benar tak berguna. Tapi sekarang akan berbeda dan dia sudah menunggu akan momen ini, bahkan meminta Sondok untuk segera maju menghadapinya. Sondok yang melihat tingkah itu sangat murka dan dia memutuskan untuk memotong salah satu lengannya hingga menjadi cacat. Dia sebenarnya ingin bersikap baik dengan hanya mengalahkannya, tapi kesombongan Bigang yang arogan akan mengubah nasibnya dan dia akan menyesalinya di seumur hidupnya. Dia pun mengeluarkan energi dalam pada tombaknya, menunjukkan keseriusannya untuk mengakhiri hidup lawannya. Akan tetapi dia terkejut karena sensasi yang seharusnya dirasakannya malah tidak terasa. Sensasi yang dimaksudnya adalah tombaknya yang mengenai tubuh lawannya, tapi dia seakan menyerang angin. Dia sangat terkejut karena Bigang telah berada di belakangnya bahkan menganggap serangan itu sangat mudah ditebak. Sondok yang tak menyerah mencoba untuk menebas lawannya, tapi Bigang kembali menghindar. Dia mendengar jika Bigang adalah asisten instruktur yang tidak pandai, tapi sekarang rumor itu seakan ditepis akan faktanya. Sondok masih tak mengerti, padahal seni tombak ini sudah dilatihnya selama puluhan tahun tapi gagal mengenai orang yang tidak memiliki energi dalam. Tak hanya itu, Bigang bahkan merendahkannya dengan mengatakan bagaimana cara Sondok bisa mengajari para murid jika kemampuan seni tombaknya sangat lambat. Walau terdapat variabel yang kurang dimengertinya, tapi Sondok mencoba menganggap jika Bigang hanya beruntung bisa menghindar. Kali ini dia takkan gagal dan hentakan kaki yang merusak lantai arena menunjukkan kekuatan fisiknya yang menakjubkan.
Dia pun segera melompat untuk mendaratkan serangan yang lebih kuat dan cepat dari sebelumnya. Ini adalah bentuk seni tombaknya yang hanya dikhususkan untuk menghabisi musuh dalam waktu singkat. Dengan ini maka semuanya akan berakhir dengan kematian dari lawannya. Bigang yang melihat itu memainkan tombaknya karena dia juga harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Meski dia adalah pejuang dari masa lalu yang telah memusnahkan bangsa iblis yang tak terhitung jumlahnya, tapi tubuhnya masih cukup lemah. Sementara itu Sondok sangat yakin seni tombak milik Bigang takkan bisa menghentikan kerusakan dari serangannya. Akan tetapi Bigang tak berniat memainkan tombaknya, melainkan menggunakan sesuatu yang lain. Sondok tak mengerti dari mana datangnya api yang ada di hadapannya dan dia yang berada di udara takkan bisa menghindarinya. Dengan itu maka sebuah ledakan terjadi dan mengenainya dengan sangat telak. Semua orang yang melihat pertarungan ini benar-benar terkejut akan hasil yang di luar perkiraan. Sondok benar-benar terpanggang dan dia terus berteriak kesakitan akan api yang membakarnya. Orang-orang pun segera datang menolongnya dengan menyiram air untuk memadamkannya karena Sondok bisa saja mati. Hal itu juga menandakan jika pemenang dari duel ini adalah milik Bigang. Di masa lalu saat umat manusia diambang kepunahan, Bigang adalah salah satu manusia yang dijadikan budak oleh iblis. Dia bertahan hidup di alam iblis dengan berbagai cara selama berabad-abad hingga diakui sebagai bagian dari mereka. Dalam perang panjang yang pernah dijalaninya, maka dia merupakan manusia setengah iblis pertama dengan kemampuan yang berpotensi menghancurkan sang raja iblis. Sambil tersenyum, dia menyebut seni bela dirinya ini adalah bola api panas tingkat tinggi untuk menutupi fakta kemampuan sebenarnya. Bigang terlihat mempermainkan lawannya dengan mengatakan itu adalah pertarungan yang bagus, lagian dia juga tidak berniat menghabisinya. Para murid dalam akademi ini saling bertanya-tanya apakah yang mereka lihat adalah seni bela diri karena baru pertama kali melihatnya. Salah satu dari tetua dalam akademi ini nampak tidak puas akan hasilnya dan dia tak menyangka rencananya akan kacau. Tapi tetua lainnya tetap mengucapkan selamat kepadanya karena telah memenangkan pertarungan padahal mengira dirinya tidak bisa menggunakan energi dalam. Sambil tersenyum, Bigang mengungkapkan jika semua ini hanyalah keberuntungannya. Tetua ini yang mendengar itu penasaran akan apa yang dimaksudnya. Bigang pun menjawab dalam beberapa hari ini dirinya memakan tanaman obat yang belum pernah dilihat sebelumnya saat sedang berjalan-jalan. Lalu tiba-tiba dia mampu menggunakan energi dalam dan itulah kenyataannya. Sekarang dia sudah memiliki energi dalam, jadi orang-orang takkan mempermasalahkannya sebagai asisten instruktur lagi seperti sebelumnya. Tapi tetua ini malah menganggap Bigang sangat berani melontarkan omong kosong seperti itu pada para sesepuh seakan sedang menghinanya. Bigang tidak memaksa mereka untuk percaya, tapi itulah kenyataannya dan tak ada yang bisa mereka lakukan. Dirinya juga tidak curang dalam duel, dan meski ini adalah pertarungan untuk posisi pengajar seni tombak, tapi tidak ada aturan yang mengatakan harus bertarung dengan hanya menggunakan tombak semata. Lalu Bigang menatap tajam sambil mengungkapkan kebingungannya, sebab dia telah menang tapi tetua di depannya malah menginterogasinya. Kemudian tetua di sampingnya meminta temannya untuk tenang sebab yang dikatakan Bigang tidaklah salah dan ini merupakan pertarungan yang adil. Namun Bigang tidak puas akan hasil seperti ini dan ingin mengucapkan sebuah permintaan.
Ucapan yang berani itu membuat mereka terkejut karena Bigang bertindak tak seperti biasanya. Di mana dia dengan penuh percaya diri mengajukan diri untuk ujian demi dipromosikan menjadi instruktur resmi dalam akademi. Beberapa saat kemudian Bigang mulai berjalan dalam akademi dan para murid kini memperhatikannya. Mereka tidak menganggapnya remeh lagi, bahkan takjub akan kemampuannya yang hebat. Akademi Air Mata Naga merupakan salah satu dari banyaknya akademi yang didirikan oleh Aliansi Ortodoks untuk mencegah penderitaan di dunia murim. Tujuannya untuk membina seniman bela diri yang akan menjadi pilar aliansi ortodoks di masa depan dan menerima anak-anak antara usia 15 sampai 18 tahun dari sekte dan klan yang setidaknya tergolong cukup besar. Para instruktur terdiri dari ahli bela diri aliansi ortodoks yang namanya cukup terkenal. Mereka dibagi menjadi asisten instruktur dan instruktur resmi. Asisten instruktur lebih seperti pembantu daripada benar-benar pengajar untuk murid akademi dan Bigang tidak puas akan hal tersebut. Di saat yang sama seseorang datang menghampirinya. Orang itu langsung bertanya bagaimana bisa Bigang bisa menggunakan energi dalam. Sosok ini adalah Jinbek yang merupakan kepala paviliun pemulihan tubuh dalam Akademi Mata Air Naga. Walau Jinbek bukanlah instruktur, tapi dia adalah tabib yang merawat pasien dan perannya sangatlah penting. Walau Bigang sudah mengatakan jika dia hanya beruntung, maka Jinbek menyebutnya sebagai omong kosong karena dia sudah merawatnya sejak lama. Sejak hari itu dia mengetahui jika Bigang tidak bisa menggunakan energi dalam, maka dia sudah mencoba segala metode yang mungkin untuk menyembuhkannya. Jika penyakitnya dapat disembuhkan dengan mudah, maka Jinbek merasa tidak berguna sebagai tabib dalam akademi ini. Dia lebih mengetahui jika Bigang dibenci karena hal itu dan sekarang dia sangat malu melihatnya atas ketidakbecusannya sebagai sang tabib. Jinbek terus meminta maaf kepada Bigang karena pengetahuannya sebagai tabib masih sangat kurang hingga dia harus menderita selama ini. Bigang yang mendengar itu tersenyum sebab Pak Tua di hadapannya masih seperti yang dulu. 542 tahun yang lalu, tepatnya 15 tahun lalu di kehidupannya yang sekarang, Jinbek merupakan sosok yang menerobos api untuk menyelamatkannya saat serangan para bandit. Dia juga adalah sosok yang kehilangan nyawanya sebab berusaha menyelamatkannya saat invasi para bangsa iblis. Namun kali ini dia takkan membiarkan Pak Tua yang sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kemudian Bigang menyentuh tangan Jinbek sambil memintanya agar tidak menyalahkan dirinya. Mulai dari sekarang dirinya akan menyelesaikan segala masalah yang ada dan Jinbek hanya perlu mendukungnya. Pada malam hari Bigang menatap keluar jendela untuk melihat langit. Lalu dia membuka lingkaran sihir di tangannya dan dia merupakan manusia pertama di era ini yang bisa menggunakannya. Saat dirinya mengalami regresi, maka dia kehilangan lebih dari 90% mananya, bahkan kemampuan terbaiknya saat ini maksimal pada lingkaran keempat. Kenyataan itu sungguh mengecewakan, padahal butuh ratusan tahun untuk mencapai lingkaran ke-8, tapi dia juga sebaiknya bersyukur karena masih memiliki mana dalam tubuhnya. Sekarang dia harus memastikan jika pembalasan dendamnya kepada bangsa iblis berjalan seperti yang direncanakannya. Dia benar-benar telah kembali dari neraka di mana dirinya hidup dengan penuh penderitaan serta rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya akibat eksperimen.
Sejarah dunia ini telah diputarbalikkan dan para bangsa iblis belum menyerang. Namun kedamaian ini hanya sementara sebab 10 tahun dari sekarang maka dunia ini akan jatuh dalam kehancuran. Kali ini pasti akan berbeda karena dirinya masih memiliki ingatan selama ratusan tahun yang dapat menjadi senjata utama. Ditambah dia juga mengetahui informasi tentang para pasukan iblis dan jenis sihir apa yang digunakannya ditambah artefak maupun senjata yang mereka siapkan untuk invasi. Yang paling penting adalah cara untuk mengalahkan sang Raja Iblis yang merupakan sumber dari segala malapetaka antar dimensi. Tak hanya di dunia manusia, tapi para iblis telah meneror berbagai macam dimensi dengan kehidupan yang berbeda. Di sela itu seseorang mengetuk pintunya dan saat masuk dia memberitahu jika seseorang mencarinya. Sosok itu adalah Semyun sang wakil kepala akademi dan Bigang menduga jika orang itu pastinya ingin macam-macam dengannya. Tetua ini menyampaikannya agar Bigang bersiap dan hal itu menunjukkan rasa khawatirnya. Dia menduga jika semua ini mungkin saja tentang permintaannya untuk sebuah promosi menjadi instruktur resmi. Ujian yang diberikan Semyun pasti akan sulit sebab Sondok merupakan orang yang direkomendasikannya telah dikalahkan sehingga perasaannya sangat buruk terhadapnya. Tapi tetap saja tetua ini penasaran kenapa Bigang tiba-tiba ingin menjadi instruktur resmi. Sambil tertawa Bigang mengungkapkan jika ini adalah langkah pertamanya untuk memperbaiki akademi ini. Walau tidak mengatakan alasan kuatnya terhadap musuh di masa depan yang akan menginvasi, tapi Bigang harus menyatukan seluruh pendekar di dunia ini. Dahulu kala Akademi Mata Air Naga cukup terkenal hingga dianggap terbaik dari 3 akademi bela diri ortodoks. Sang kepala akademi sekaligus salah satu dari 10 ahli bela diri terkuat tiba-tiba menghilang. Akademi telah mencarinya selama 2 tahun tanpa hasil dan sangat sulit menggantikannya karena belum ada yang setara dengannya dalam akademi ini. Sejak hari itu akademi ini mengalami penurunan yang tak terbantahkan. Saat masuk ke dalam ruangan Semyun ingin memeriksa kelayakan Bigang untuk menjadi instruktur resmi. Tapi sebelum itu apakah dia benar-benar ingin menjadi instruktur resmi dan Semyun merupakan instruktur senior dalam ahli pedang sekaligus wakil kepala akademi. Sambil tersenyum Bigang membenarkan hal itu, dan dia sudah lama menantikan promosi tersebut ditambah Bigang mengetahui jika salah satu penyebab kejatuhan Akademi Mata Air Naga adalah Semyun sendiri. Rasa benci seketika menguasai jiwa Bigang, tapi dia harus menahannya karena Semyun adalah sesepuh dalam akademi ini. Tepat di hari invasi para iblis, maka akademi mengalami kerusakan yang tak dapat terelakkan. Bigang sendiri sangat terkejut melihat akan apa yang disaksikannya seakan semua ini adalah mimpi buruk. Sebuah rongga besar terbuka dari segala arah dan monster yang belum pernah terlihat mulai menghabiskan manusia yang ditemuinya tanpa henti. Mereka memiliki beragam bentuk dimulai dari yang kecil hingga makhluk dengan ukuran besar. Ini adalah awal invasi dari kehidupan yang tak diketahui dan pada akhirnya disebut sebagai iblis dari dunia lain. Para murid muda Akademi Mata Air Naga tetap memegang pedang mereka, tapi ketakutan jelas terlihat pada mereka. Monster yang sangat buas menghabisi mereka dan melahapnya begitu saja dengan begitu mudah. Di hari itu Bigang menyaksikan pemandangan yang sangat menjijikan. Di mana 2 orang sesepuh malah melarikan diri sambil membawa harta.
Jika saja wakil kepala akademi tidak kabur lebih dulu dan menginformasikan terkait invasi para makhluk dari dunia lain, maka kondisinya takkan seburuk kala itu. Walau tak ada jaminan bisa menang, tapi setidaknya akademi akan mengaktifkan sistem pertahanan dengan berbagai senjata sekaligus mencegah banyak kematian. Bigang masih mengingat jelas teriakan para murid, tapi dia juga harus tenang sebab menghabisinya tanpa alasan akan memicu konflik dalam akademi. Sekarang semuanya belum terjadi dan Bigang harus memperbaiki akademi ini terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang lagi, mereka akan menjelaskan ujian yang harus ditaklukkan oleh Bigang, di mana dia harus menyerbu tempat kelompok bernama Markas Iblis Malam. Semiun yakin jika Bigang mengetahui yang dimaksudnya, di mana dia harus menghabisi para bandit gunung yang ada di belakang gunung akademi. Bandit Malam Iblis adalah kelompok yang bertempat di sebuah gunung suci, dan mereka telah seringkali membuat onar sehingga perintah untuk menangkap mereka telah diizinkan. Bigang mengerti, tapi dia penasaran apa hubungannya menghabisi para bandit dengan seorang instruktur resmi. Semiun pun menegaskan jika ini adalah syarat paling dasar untuk seorang instruktur. Seorang instruktur merupakan kekuatan utama akademi dan semua instruktur senior dianggap sebagai ahli bela diri. Mereka semua telah diakui secara resmi oleh aliansi ortodoks, maka Bigang harus membuktikan kemampuannya. Para instruktur senior telah banyak mendapatkan pencapaian dengan melakukan kebajikan dengan mengalahkan musuh. Saat Bigang langsung menanyakan berapa waktu yang diberikan untuk mengurus mereka, maka instruktur senior ini menganggap Bigang sangatlah tidak sopan. Waktu yang diberikan oleh Semiun hanya 2 minggu, dan jika dia terlambat sehari saja, maka Bigang akan kehilangan kesempatan promosi selamanya. Bigang yang mendengar itu tertawa sambil berbalik, dan mengatakan jika dia akan kembali dalam waktu 3 hari. Tetua ini tak mengerti kenapa Bigang sangat sombong dengan hanya mengalahkan Sondok. Dia juga penasaran apakah Semiun benar-benar akan mempromosikan bocah sombong itu. Sambil tertawa licik, Semiun menegaskan jika Bigang takkan pernah kembali. Di saat yang sama Bigang telah meninggalkan akademi dan mulai untuk menyelesaikan ujiannya dengan kecepatan yang tak normal. Di sela itu Bigang mengetahui tentang apa yang direncanakan oleh Semiun. Tak lama lagi kelompok Iblis Malam akan naik daun disebabkan kehebatan pemimpin mereka. Semiun mengetahui jika pemimpin Markas Malam Iblis merupakan sosok yang berada dalam ranah puncak. Sosoknya bukanlah bandit biasa, bahkan aliansi ortodoks berpikir demikian, tapi kenyataannya dia adalah mantan pemimpin sekte non-ortodoks bernama Sekte Surga Penghancur. Orang-orang mengira jika dia sudah mati di tangan para pengkhianat sektenya, tapi kenyataannya sosok itu berhasil selamat dan kembali menghabisi satu persatu musuhnya. Semiun tidak memungkiri jika Bigang telah bertarung dengan hebat dan semua itu pastinya disebabkan dia menyembunyikan kemampuannya. Namun ujian kali ini bukanlah sekedar ujian belaka, dan dia takkan kembali secara hidup-hidup setelah memasuki wilayah kekuasaan para bandit. Setelah beberapa waktu Bigang berlari hingga dia menemui penghujung tebing. Dan dengan sihirnya, maka dia berjalan di langit. Seingatnya bos para bandit gunung adalah Kugom dan dia bukanlah sosok yang mudah untuk dikalahkan di levelnya saat ini. Maka dari itu dia harus melakukan sesuatu sekaligus meningkatkan kekuatannya.
Dengan meningkatkan mananya, maka dia bisa membuka lingkaran sihir berikutnya, dan jawabannya ada pada gunung di depannya. Hal yang sangat menguntungkan Bigang adalah pengalaman serta pengetahuannya dalam sihir sudah setara dengan sang lingkaran ke-8. Dengan kemampuan mata pencarinya, maka dia akan menemukan benda yang dibutuhkan untuk sumber kekuatannya. Setelah menemukan titik yang cocok, maka Bigang yakin orang normal akan mengira tebing ini tebing biasa. Namun kenyataannya tebing tersebut terbuat dari penghalang mana. Seketika Bigang tersenyum bak iblis karena rencananya akan berjalan lebih cepat dari dugaannya. Tidak ada yang pernah membayangkan jika terdapat tempat seperti ini di daratan tengah. Jika manusia biasa tak menggunakan mana, maka mereka tidak bisa menembus dan menemukan harta di baliknya. Batu di depannya saat ini adalah benda dari dunia iblis, bahkan tergolong sangat spesial di alam iblis sekalipun. Diketahui bahwa makhluk cerdas dari dunia lain yang terus-menerus menyerbu dan menaklukkan dimensi lain membutuhkan sesuatu yang sangat penting. Invasi itu menjadi mungkin karena teknologi perjalanan antar dimensi yang dimiliki oleh bangsa iblis. Namun terdapat satu kelemahan fatal dalam proses melewati portal dimensi, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan benda mati terpaut sangat jauh, bahkan para iblis tak bisa mengatasinya. Pada akhirnya mereka menemukan sebuah solusi yang paling memungkinkan. Di mana di dunia yang telah mereka rencanakan untuk ditaklukkan, maka secara diam-diam ditanamkan peralatan yang akan dibutuhkan di masa depan. Batu mana ini adalah sumber kekuatan para iblis untuk memulihkan mana mereka, tapi kristal ini takkan berguna bagi manusia dari daratan tengah yang tak bisa menggunakan mana. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Bigang, bahkan dia akan menyerap tiap kristal mana spesial yang bisa ditemukannya. Setelah selesai, maka Bigang meninggalkan gunung ini dengan sebuah ledakan menunjukkan peningkatan kekuatannya yang luar biasa. Beralih ke malam hari di mana Kugom bersama dengan anak buahnya sedang memeriksa pegunungan yang merupakan wilayah kekuasaan mereka. Hanya saja anak buahnya tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan seperti yang dikatakan pemimpinnya. Ucapan itu membuat Kugom kesal sebab anak buahnya seakan menyalahkan instingnya. Dia meminta mereka diam lalu memeriksanya dengan teliti sebab dia merasa ledakan energi di sekitar tempat ini. Kugom merupakan mantan pemimpin sekte penghancur langit dan sekarang dia adalah bos bandit iblis malam. Perhatiannya tertuju pada Bigang yang sudah berada di atas batu sambil memuji kehebatan Kugom yang pantas disebut ahli bela diri tingkat puncak. Kugom yang melihat seseorang berani mempermainkannya seperti itu menanyakan jati dirinya. Dengan cara duduk yang penuh keangkuhan serta kesombongan seakan tak terkalahkan, Bigang menyebut jika dia adalah malaikat maut untuk mereka semua. Dirinya akan memastikan malam ini akan menjadi akhir hidup dari mereka semua karena dia membutuhkan kepalanya demi menjadi instruktur resmi Akademi Mata Air Naga. Para bandit di gunung tampak tak takut padanya, bahkan mereka mempertanyakan kenapa orang dari Akademi Mata Air Naga berada di sini. Kemudian Kugom meminta anak buahnya untuk diam dan berhenti mengoceh hal yang tidak diperlukan. Jika anak muda di depannya berkata jujur terkait sumber dari ledakan yang dirasakannya, maka dia mungkin saja akan mengakhirinya dengan tubuh yang cacat tanpa menghabisinya. Bigang yang mendengar itu tertawa, dan bagaimana jika dia tidak ingin berkata jujur kepada para serangga yang ada di gunung ini.
Ucapan yang memprovokasi itu seketika membuat Kugom melayangkan serangan pedang yang dipadukan dengan energi dalamnya. Kedahsyatan serangan itu bahkan membuat tempat Bigang berada menjadi hancur. Dengan serangan itu Kugom yakin jika tubuh anak muda yang berani padanya telah hancur bersama tempatnya berada. Akan tetapi anggapannya seketika terbantahkan oleh serangan yang mengarah kepadanya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, maka dia berusaha mengatasinya walau tubuhnya harus terseret mundur. Meski dia berhasil lolos dari kematian, tapi anak buahnya tidak seberuntung itu. Mereka semua terpenggal hanya dengan satu ayunan tangan dari Bigang yang menakjubkan. Kugom hanya bisa tercengang menyaksikan orang-orangnya dihabisi dengan begitu mudah, bahkan dia tahu mereka belum sempat menghunuskan pedangnya. Dia belum pernah melihat adanya manusia yang mencapai tingkat seperti ini, ditambah kekuatan yang digunakannya sangatlah aneh. Karena tak menggunakan senjata, maka Bigang memutuskan mengambil salah satu pedang anak buahnya. Dengan sihirnya, maka dia mendapatkan pedang itu dalam waktu singkat. Lalu Bigang menegaskan kedatangannya di mana dia datang untuk mendapatkan kepala Kugom. Walau Bigang sudah menunjukkan betapa mengerikannya dia, tapi Kugom tetap berjuang dan langsung menyerang saat melihat ada celah. Akan tetapi Bigang mengatasinya dengan baik, walau dia tidak berada dalam posisi yang waspada. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya dia dan Kugom terus bertanya-tanya siapa jati dirinya yang sebenarnya. Dia seharusnya mengetahui jika terdapat pendekar yang hebat di dunia murim, tapi dia benar-benar tak mengenal anak muda di depannya. Pertarungan hebat keduanya pun terjadi dengan Kugom yang terus mengamuk, dengan melayangkan tebasan miliknya dengan energi dalam penuhnya. Meski dia sudah mengerahkan segalanya, tapi anak muda yang dilawannya tampak begitu tenang menandakan tiap serangannya bukanlah ancaman baginya. Tiap teknik pedang yang dilancarkannya selalu menghabisi musuhnya dalam waktu singkat, tapi kali ini sangatlah berbeda di mana dia dipermainkan oleh seorang bocah tak bernama. Sambil tertawa Bigang mengatakan jika dia hanyalah seorang instruktur dari Akademi Mata Air Naga. Walau dia sudah mengatakan hal tersebut, tapi Kugom tetap saja tidak bisa mempercayainya karena kemampuan ini terlalu besar untuk seorang instruktur. Dalam pertarungan ini, Kugom menyadari sesuatu di mana lawannya tidak melawan, melainkan hanya menghindar dan menangkis tiap serangannya. Kugom tidak pernah merasa dipermalukan seperti ini, dan takkan sungkan lagi. Yang benar saja dia pun mengeluarkan seluruh energi dalam miliknya, hingga aura merah memenuhi sekujur tubuhnya. Ini adalah teknik di mana energi dalamnya tidak terkendala dengan sebutan pelepasan inti, bahkan mampu membahayakan hidup penggunanya. Dirinya akan membuat Bigang menyesal karena telah memaksanya menggunakan kekuatan ini padanya. Kekuatan ini didapatkan oleh Kugom saat dirinya dijatuhkan dari tebing oleh para pengkhianat. Dia telah mengembangkan hingga ke level ini, dan sekarang korban pertamanya adalah seorang bocah tak bernama. Akan tetapi Kugom sangat terkejut karena dia tiba-tiba saja tidak bisa bergerak. Lalu Bigang menegaskan jika dia tidak peduli pada latar belakang penjahat seperti Kugom. Tak hanya itu alasan kenapa dia tidak bisa bergerak, sebab kedua kakinya telah membeku. Dengan itu maka dia tak bisa melarikan diri, tapi Bigang takkan berhenti begitu saja. Lalu Kugom tak mengerti kenapa udara di sekitarnya berubah, dan dia kebingungan apakah ada seni bela diri jenis ini.
Yang benar saja dari lubang sihir itu terdapat rantai yang segera melilitnya hingga tak dapat bergerak lagi seutuhnya. Namun Kugom masih belum menyerah dan dia mencoba untuk mengerahkan energi dalamnya yang tersisa, tapi terdapat sesuatu yang aneh. Kemudian Bigang memberitahu alasan dari kebingungannya di mana rantai itu menyedot energi dalam targetnya, dan ini adalah mantra khusus yang dirancang untuk menjatuhkan pengguna seni bela diri. Walau Kugom telah takluk, tapi dia tetap tak menampakkan wajah ketakutannya dan menanyakan dari mana Bigang mempelajari trik seperti ini dan apakah dia berasal dari sekte iblis. Bigang menjawab jika ini bukanlah kekuatan seni iblis, melainkan sihir, dan manusia seperti Kugom takkan mengerti. Kugom mengakui kekalahannya, tapi dia tak ingin mati di tempat seperti ini, di mana dirinya harus membalas dendam kepada orang yang memanipulasi anak buahnya saat dia masih berada di sektenya. Alasan kenapa dia bekerja sama dengan orang-orang menjijikan dari aliansi ortodoks demi balas dendam tersebut. Dia juga mengurung diri di dalam gua dan tak pernah keluar dari gunung demi mengembangkan tekniknya dengan harapan menuntaskan balas dendamnya suatu hari. Setelah mendengar itu, maka Bigang bertepuk tangan untuknya karena Kugom nampaknya memiliki tekad yang kuat. Sambil tertawa, Bigang menyebut hal seperti inilah yang harus dilakukan untuk balas dendam, dengan rasa yang ingin melakukan apapun tanpa menyerah dalam keadaan serumit apapun. Tapi Kugom yang mendengar itu merasa sedang dihina karena anak muda seperti Bigang takkan mengerti sebab dia tumbuh dengan nyaman. Ucapan itu seketika membuat Bigang mendekat dan menanyakan apakah dia terlihat seperti itu di mata Kugom. Setelah menatap mata Bigang, maka Kugom merasakan kebencian serta amarah yang begitu memuakkan. Dia yakin ada sesuatu yang salah pada anak muda di hadapannya, seakan dia bukanlah manusia. Karena Kugom telah menyebutnya bocah yang tumbuh dengan nyaman, maka dia akan menunjukkan neraka yang dilaluinya selama ratusan tahun. Lalu Kugom membuka matanya di tempat yang begitu aneh dan tak pernah dilihatnya. Ini adalah dunia yang sangat gersang, bahkan udaranya pun terasa sangat sesak dengan bebatuan yang menyeramkan. Sejauh matanya memandang hanya ada kehampaan, bahkan warna langitnya juga sangatlah aneh. Dia pun bertanya-tanya hal apa yang dilakukan oleh bocah yang dihadapinya dan apakah ini jenis sebuah ilusi, tapi kenapa terasa sangat nyata. Lalu Kugom mendengar sesuatu yang bergerak ke arahnya, menunjukkan ada kehidupan di tempat ini. Dia pun segera berbalik dan menemukan makhluk aneh yang begitu menyeramkan dengan ukuran besar telah menemukannya. Makhluk itu membuat Kugom tercengang hingga tak bisa berkata apapun lagi saking syoknya. Tak hanya itu, dia juga tiba-tiba berpindah ke tempat yang berbeda dan telah terjadi pertempuran hebat di sana. Saat melihatnya lebih dekat, terdapat manusia yang terbakar oleh sebuah serangan dahsyat secara hidup-hidup. Di sana juga terdapat manusia yang berperang dengan makhluk aneh, dan meski lawannya menakutkan, tapi para manusia itu tidak gentar. Akan tetapi mereka semua dibantai dengan cara paling menyedihkan, dengan bagian anggota tubuhnya yang tidak utuh lagi. Kemudian dia juga menyaksikan manusia yang tertangkap dan dimasukkan ke sebuah tempat yang aneh hingga mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa melebihi apapun. Saat subjek eksperimen itu mati, maka kerangkanya ditumpuk begitu saja. Lalu kehadiran sang Raja Iblis yang hanya dengan melihatnya, maka seluruh tubuh akan bergetar ketakutan, menunjukkan dia makhluk absolut tak terkalahkan.
Kugom yang melihat semua itu berteriak dengan penuh ketakutan, dan dia bahkan kesulitan menjaga mentalnya. Meski hanya melihatnya, tapi dia sangat ketakutan seolah dunia itu adalah mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan oleh manusia manapun. Setelah itu Bigang menanyakan bagaimana rasanya setelah melihat semua itu. Yang diperlihatkannya adalah masa depan yang akan Kugom alami selama 10 tahun ke depannya jika dia tetap hidup. Siapa sangka Kugom akan merangkak lalu menyentuh kaki Bigang. Dengan seluruh tubuh yang bergetar dia memohon agar dihabisi saja karena dirinya tak ingin hidup di dunia seperti itu. Dia telah melupakan semua balas dendamnya dan ingin mati saja, bahkan terus mendesak agar Bigang segera menghabisinya. Bigang mengerti dan dia takkan membiarkan Kugom merasakan invasi para iblis di masa depan. Hanya dirinya yang akan mengalahkan mereka dan Kugom akan menjadi salah satu batu loncatan dengan kepalanya agar dia menjadi instruktur resmi. Hal tersebut adalah kematian yang pantas untuknya sebagai penjahat karena masih bisa berguna. Di malam yang sama Bigang membawa pulang bukti akan ujian yang sudah diselesaikannya dan Semyun serasa tak bisa mempercayainya. Di mana pedang serta sebuah kantung yang berlumuran darah telah berada tepat di depannya menunjukkan itu adalah milik Kugom. Bigang lanjut mengatakan jika dia tidak membawa pedangnya saja, melainkan kepalanya agar Suyom mempercayainya. Dengan raut wajah yang tersenyum licik Bigang merasa dirinya harus mendiskusikan tugas barunya sebagai sang instruktur senior. Keesokan harinya seorang instruktur senior tampak begitu marah akan berita yang didengarnya. Sosok ini adalah Won Chin yang merupakan instruktur senior teknik tinju dan dia mengetahui jika Bigang adalah aib bagi akademi, tapi sekarang bagaimana bisa dia menjadi instruktur senior? Instruktur senior di sampingnya juga telah mendengar jika Bigang benar-benar menghancurkan bandit iblis malam dengan sempurna, jadi tak ada yang bisa mencegahnya untuk posisi sebagai instruktur senior tombak. Instruktur ini telah melakukan penyelidikan dan dia menemukan mayat para bandit, bahkan tubuh bagian bawah pemimpinnya juga berada di sana seperti yang dikatakan oleh Bigang. Dia tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi terdapat fakta yang mengejutkan. Di mana semua orang selain Kugom ditebas dalam satu serangan tepat di lehernya, seakan ini bukanlah seni pengguna tombak. Won Chin merasa anggapan itu hanyalah omong kosong karena Bigang tak mungkin ahli dalam berpedang. Tapi instruktur ini merupakan tipe berpedang dan dia bisa melihat jika itu adalah seni pedang, bukannya tebasan biasa. Di saat yang sama Semyun datang dan meminta semua orang berhenti meributkannya. Walau dia mengatakan itu, tapi dirinya sendiri sulit percaya. Dari yang diketahuinya Kugom adalah master bela diri Rana Puncak dan Semyun sendiri menginformasinya saat bertemu dengannya, tapi bagaimana bisa Bigang bisa menghabisinya dalam waktu semalam bersama bawahannya? Semyun sendiri yakin dirinya juga tidak bisa melakukan hal itu, dan apakah sang tabib membantunya, tapi dia tidak sekuat itu untuk bertarung. Untuk saat ini dia belum menemukan jawabannya dan harus menyelidikinya lebih lanjut dengan meminta instruktur Dunta yang merupakan instruktur pedang. Dia meminta hal itu bukanlah tanpa sebab, dikarenakan Dunta memiliki hubungan dengan Manor Hantu Bayangan. Organisasi hantu bayangan adalah salah satu yang terbaik dalam menghilangkan nyawa targetnya dan mereka juga akan melakukan apapun selama dibayar. Maka dari itu Semyun ingin Dunta membuat permintaan agar organisasi itu menyelidiki tentang Bigang termasuk segala hal yang dilakukannya.
Dia juga memahami rasa khawatir para instruktur yang tidak menyukai Bigang. Maka dari itu untuk tugas pertamanya, dia akan memberikannya beberapa daftar murid yang bermasalah untuk ditanganinya. Seketika yang lainnya tertawa karena Sumien memang sangat cerdik, dan dengan ini maka mereka mengeluarkan Bigang saat gagal membimbing para murid bermasalah itu. Bahkan Woncin berpendapat jika Bigang mungkin saja akan mengundurkan diri sebelum organisasi hantu bayangan menyelidikinya. Sekarang Bigang telah mendapatkan isi tugas pertamanya dan dia hanya tersenyum saat melihatnya. Bigang tak menyangka jika dia harus bermain dengan para pak tua itu, tapi dia akan menikmatinya karena rencananya takkan terhambat. Jika mereka sudah kelewatan, maka dia hanya perlu menyingkirkannya tanpa jejak. Setelah Bigang mempelajari teknik regresi waktu, dia terus merenung bagaimana cara menghadapinya invasi para iblis. Musuhnya adalah pasukan yang telah menaklukkan banyak dimensi dan satu orang saja yang berjuang pastinya akan memiliki batasan. Meski Bigang terus memikirkan cara terbaik, tapi dia menyadari jika dirinya juga membutuhkan pasukan untuk berperang. Bukan seperti para seniman bela diri yang dihabisi saat perang melawan iblis, tapi dia akan menciptakan pasukan kuat yang mempelajari segala sihir dan seni bela diri. Semua murid di depannya saat ini adalah mereka yang ditandai sebagai murid bermasalah. Hanya dengan melihat mereka, maka Bigang merasa para bocah itu berbakat dan hanya terhalang oleh kepribadiannya. Tapi di antaranya terdapat juga yang tampak tidak berbakat, tapi memiliki hal lain. Anak-anak ini mungkin diabaikan karena tidak berasal dari keluarga terkemuka, sehingga temperamen mereka sudah tak terkendali. Bigang ingin tertawa keras saat ini karena para pak tua itu pasti menganggap dirinya tidak bisa menangani para bocah di depannya. Di masa lalu saat perang sebelum kehancurannya Daratan Tengah, terdapat dua sosok pahlawan sekaligus harapan terakhir Murim yang memimpin aliansi melawan para iblis. Selain sang master pedang, maka pahlawan kedua adalah sang pemanah yang memimpin pasukan khusus dalam memimpin penyerangan secara tersembunyi kepada pasukan iblis. Sekarang kedua pahlawan itu adalah murid bermasalah dan ini benar-benar adalah takdir yang menarik. Sambil tersenyum dengan raut wajah anehnya, Bigang memperkenalkan dirinya sebagai instruktur mereka semua. Kembali beberapa waktu sebelumnya di mana seorang murid membuli murid lainnya dengan memukulinya. Dia terlihat kesakitan akan pukulan itu, bahkan kesulitan berdiri. Pria ini adalah Gobok, murid tahun pertama kelas Kamelia, dan dia merupakan anak kedua dari agensi pengawal naga harimau. Sementara murid yang dihajarnya adalah Tan Lijung, putra sulung dari klan Bintang Pedang. Walau dia memohon untuk berhenti dipukuli, tapi Gobok makin marah sebab mereka hanya latihan. Tapi kenapa Tan Lijung bersikap seolah dia membulinya? Gobok merasa jika Tan Lijung seharusnya bersyukur karena dia menunjukkan teknik dari keluarganya. Gobok merasa jika Tan Lijung seharusnya bersyukur karena dia menunjukkan teknik dari keluarganya. Tak hanya itu, dia juga menghina teknik keluarga Tan Lijung karena sangat tidak berguna. Ucapan itu membuatnya marah dan serasa ingin melawan. Dia bahkan mengepalkan tinjunya, tapi Tan Lijung memahami jika dia tidaklah sekuat Gobok. Lalu Gobok yang melihat itu memintanya untuk menyerang dan jangan bersikap seperti pengecut. Dia akan memberikannya duel dan menghajarnya lebih dari sebelumnya. Di saat yang sama seorang murid datang menghentikannya dan memintanya tidak membuat keributan yang tak diperlukan.
Gobok pun menurutinya dan menganggap Tan Lijung beruntung hari ini. Setelah itu Tan Lijung mengucapkan terima kasihnya karena ditolong. Murid ini bernama Wok Yun dan dia berbalik pergi tanpa mengatakan hal apapun. Di saat yang sama seorang asisten instruktur datang dan memberitahu jika mereka telah dipindahkan ke kelas lainnya. Sekarang semua murid yang bermasalah telah dipindahkan di kelas baru yang akan dibina oleh Bigang. Saat Bigang selesai memperkenalkan dirinya, Gobok malah protes padanya. Baginya semua murid telah dibingungkan sampai harus pindah mendadak dan sekarang harus dilatih oleh instruktur setengah jadi. Bigang yang mendengar itu merasa gaya bicara Gobok sudah lancang padanya. Alasan Gobok murka seperti itu karena dia meremehkan Bigang, dianggapnya instruktur tak berguna dan pasti membuat mereka tak bisa mencapai apapun. Dalam waktu singkat Bigang berada di depan matanya hingga membuat Gobok terkejut. Lalu Bigang menginjak kakinya dengan cukup kuat hingga membuat lantai retak. Gobok pun berteriak kesakitan atas tindakan yang dilakukan oleh instrukturnya. Berdasarkan aturan, jika seorang murid bertindak tidak sopan, maka instruktur diperbolehkan menghukum mereka. Akan tetapi Gobok takkan tinggal diam dan dia memutuskan menggunakan bela diri keluarganya untuk menyerang. Hanya saja Bigang menghindari semuanya dengan mudah dan menganggap Gobok telah menambah pelanggarannya dengan menyerang instrukturnya. Dia juga menggunakan seni bela diri tanpa izin dan hal itu seharusnya tidak diperbolehkan. Maka dari itu Bigang memberinya hukuman dengan tinju miliknya. Rasa sakit itu benar-benar membuat Gobok tak berdaya. Hanya saja Bigang takkan membiarkannya berakhir dengan satu pukulan, bahkan dia terus menghujaninya. Jika Bigang tidak menggunakan tekniknya yang hanya memberikan rasa sakit tanpa melukai tubuh targetnya. Lalu Bigang memintanya untuk berdiri karena dia masih ingin memberi pelajaran dengannya. Semua murid yang melihat itu sangat terkejut karena Gobok adalah tipe petarung yang harusnya cukup ahli tapi dipermainkan seperti anak kecil. Walau Gobok telah dihajar tapi dia masih menampakkan kemarahannya. Hal itu membuatnya mendapatkan tendangan lagi dari instrukturnya. Bigang tak menyangka jika murid tahun pertama sangatlah lemah dan berguna, maka dari itu dia akan mendidiknya dengan keras agar Gobok tunduk padanya. Hanya saja Wok Yun menghentikannya karena merasa instrukturnya sudah berlebihan dalam memberikan hukuman. Bigang yang melihat itu tertawa karena murid ini tampak menarik. Alasan ketertarikan Bigang sebab di masa depan Wok Yun merupakan salah satu dari pahlawan umat manusia yang mengemban harapan semuanya.